Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ajis Herdianto Riyadi. Saya dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Sekolah Vokasi di bawah Kementerian Pertanian. Lulusan sekolah vokasi diharapkan memiliki keterampilan praktis yang mendalam dalam bidang keahlian mereka, di mana mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas teknis spesifik yang mencerminkan standar industri. Selain keterampilan praktis, lulusan juga harus memahami dasar-dasar teoritis yang mendukung praktek kejuruan mereka. Saya mengajar di jurusan perkebunan, prodi penyuluhan perkebunan presisi, dan mata kuliah yang saya ampu di prodi penyuluhan ini adalah penjaminan mutu hasil perkebunan. Sebagai mata kuliah wajib, mahasiswa semester 6 dengan bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip penjaminan mutu pada hasil perkebunan, teknik evaluasi kualitas dan keamanan, serta standar mutu yang diterapkan dalam industri perkebunan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penjaminan mutu dalam produksi hasil perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mengetahui konsep teks untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, dan mampu menerapkan teknis budidaya komoditas strategis perkebunan nasional berdasarkan prinsip perkebunan presisi. Terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pertama, menguasai konsep mutu dan prinsip manajemen mutu dalam pengendalian mutu produk perkebunan. Kedua, mampu melakukan manajemen mutu produk perkebunan dengan menggunakan alat bantu program pengendalian dan peningkatan mutu. Dari capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa subcapaian pembelajaran, diantaranya adalah mampu menjelaskan sejarah, konsep mutu, dan karakteristik mutu produk perkebunan, mampu menjelaskan teori dan prinsip-prinsip sistem jaminan mutu, mampu menerapkan standar dan spesifikasi mutu perkebunan, mampu melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan penggunaan sensori dalam pengendalian mutu, mampu menggunakan alat bantu program pengendalian dan peningkatan mutu, mampu melakukan kajian hasap, dan mampu melakukan analisis biaya mutu. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dalam 1 semester, dengan bentuk pembelajaran dilakukan melalui kuliah, tutorial, dan praktikum. Metode pembelajaran dilaksanakan dengan kooperatif dan kolaboratif learning. Teknik penilaian dan asesmen berupa kuis, pretest atau post-test, hasil unjuk kerja berupa laporan praktikum atau laporan penugasan, presentasi dan partisipasi kelas atau praktikum. Siap. Mari kemudian kita berkegiatan ini. Mari kita berdoa. Selesai. Doa tempat gerak. Selamat pagi, Pak. Kita kembali dengan materi perkuliahan penjaminan mutu hasil perkebunan pada pagi hari ini. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang perbedaan standar dan spesifikasi. Minggu ini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh standar, yaitu standar yang digunakan dalam menentukan mutu biji kakao. Jadi nanti sebelum kita memaparkan ini, mungkin kalian harus mereview kembali apa perbedaan standar dan perbedaan spesifikasi ya. Jadi yang minggu lalu harus tetap dipelajari. Nah, untuk sebelum kita memasuki praktikum minggu depan, saya akan memaparkan dulu standar mutu biji kakao yang akan kita praktekkan itu seperti apa. Jadi ya, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait standar minggu lalu ada? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau sudah cukup jelas akan saya lanjutkan. Mutu kakao dalam pengertian sempit adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita rasanya ya. Jadi kakao, kopi, kemudian ada berbagai macam tanaman penyegar yang diambil untuk cita rasa. Salah satunya adalah kakao ya. Kalian mungkin sudah mendengar tentang mutu kopi, mutu kakao, kemudian mutu apa lagi yang tanaman penyegar? Ya, itu oke. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang kakao.
Semuanya itu dilihat dari buku apanya yang paling penting? Yang biji. Tapi apanya yang utama? Kenapa tanaman penyegar itu di buku ini yang harus kalian cermati? Tanaman penyegar, aromanya kita. Ya. Kemudian ada juga mutu secara luas, pengertian secara luas yaitu mutu meliputi beberapa aspek. Karena kenapa harus dilihat? Karena itu akan menentukan harga jualnya. Kemudian juga akseptabilitas dari suatu partai biji kakao oleh pembeli. Jadi tidak hanya semata-mata aromanya, tapi juga dilihat juga secara fisik, secara penampakan, cacatnya itu juga adalah yang harus diperhatikan dalam pengujian. Karena itu diatur dalam standar perdagangan. Jadi jelas ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang standar dan spesifikasi. Mana yang lebih detail, spesifikasi atau standar? Spesifikasi yang lebih detail. Kalau spesifikasi kebutuhan kemasannya, itu kan industri yang menetapkan ya, kemasannya seperti apa, cara mengemaskan labelnya itu ditetapkan di spesifikasi. Kalau standar itu biasanya hal yang umum. Yang menentukan standar adalah biasanya adalah lembaga pemerintah atau asosiasi untuk kakao. Nah, kakaonya itu kita lihat untuk kakao mulia, baik kakao mulia dan kakao linda untuk grade 1 itu kadar biji berjamurnya harus maksimal 2. Jadi sini ada yang maksimal 2, kadar biji flat. Nanti yang flat itu yang presentasinya kesempurnaan. Ini kadar biji berserangga maksimal 1, kadar biji berserangga itu nanti biji belah ya. Ini bisa ketahuan karena bijinya dibelah. Semua harus dibelah. Terus kadar kotoran, kalau kotoran dengan benda asing beda. Kalau kotoran itu bagian dari kakao. Misalnya dalam bentukan biji kakao ada ranting kakao, ada daun kakao, ada kulitnya gitu. Nah, itu disebut kotoran. Tapi kalau paku, batu, staples gitu itu benda asing namanya. Kemudian kadar biji berkecambah, tahu nggak biji berkecambah seperti apa? Biji berkecambah itu nanti kalau dia bilangnya berukuran setengah atau kurang. Beda dengan pecahan biji. Nanti ada 2, biji pecah dan pecahan biji. Kalau biji pecah, berarti bagian besarnya biji masih ada. Tapi kalau pecahan biji, yang ada pecahan kecilnya, lompatannya kurang dari setengah biji itu. Kemudian biji berjamur biasanya kelihatan nanti ada putih-putih, ada warna kuning, ada biru gitu ya, warna wajah jamur gitu. Ketika dibelah terlihat dengan mata ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan tentang cacat biji dulu mungkin ya, karena ini terkait kita akan melakukan praktikum minggu depan, jadi kalian harus paham tentang cacat biji. Mungkin silakan ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, baik ya, akan saya langsung jawab ya. Jadi biji kakao itu kan sifatnya lembab ya ketika berjamur. Mungkin petani atau pengolah kakao, biji kakao tadi tidak langsung menjemur kering, atau dijemur tapi mungkin karena musim hujan, jadi pada saat penjemuran masih lembab, jadi belum sampai kadar airnya 7,5%. Akhirnya timbullah jamur. Jadi ketika disimpan di gudang, kadang-kadang kan ketika kita sudah melakukan fermentasi sampai 5 hari biasanya ya, kemudian kita langsung keringkan. Nah, pada saat pengeringan petani biasanya menggunakan apa? Matahari. Matahari ini kan ditentukan oleh cuaca. Kalau misalnya cuaca musim hujan, mungkin dia berulang kali harus menjemur berhari-hari gitu ya, baru kadar air 7,5% itu bisa tercapai. Nah, kemudian cara penyimpanan di gudang juga mungkin dia gudangnya itu mungkin tidak ada ventilasi yang ada aliran udara yang keluar masuk, jadi lembab gitu ya. Jadi ketika dia menunggu sampai kering, disimpan di gudang, di karung misalnya, kemudian besok dijemur lagi dan masih lembab, itu kemungkinan menjadi tumbuhnya jamur. Jadi yang dijual kan harus sudah kering. Nah,
selama proses kering itu dia kadang-kadang bisa aja tumbuh jamur pada saat proses menunggu dia sampai kadar air 76%. Ya, mungkin ada lagi secukupnya. Oke, jangan. Ada lagi? Kalau penanganan sekarang nih, satu lagi, kalau sudah berjamur akan mempengaruhi apa coba? Cita rasa terutama. Udah pernah mencium aroma misalnya entah kopi atau sesuatu biji-bijian berjamur? Aromanya gimana? Baunya apek. Kalau udah bau apek bisa nggak diolah lagi? Nggak bisa. Jadi penanganannya adalah dicegah dari awal. Baik penyimpanan, penjemuran itu jadi harus dikendalikan supaya nggak berjamur. Karena kalau sudah berjamur susah, harus dipisahkan, harus dibuang, nggak bisa dipakai. Itu ya, cukup jelas? Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Satu-satu. Ya, silakan. Pertanyaan mengenai tentang standar Nasional Indonesia yang 3 2008 tadi. Tentang kan tadi banyak kriterianya Pak. Jadi bagaimana cara sistem penyeleksiannya jika kalau tersebut jika jumlahnya besar? Berarti kan oke, silahkan duduk. Baik, jadi kalau jumlahnya besar ada yang namanya teknik sampling. Ini terkait dengan statistika ya. Jadi ada namanya teknik sampling. Nanti ada namanya accepted accepted quantity level gitu. Jadi jumlah minimum untuk berapa? Ada hitungannya sebetulnya. Jadi misalnya untuk 100 karung itu harus diambil berapa sampelnya? Apakah per karung harus diambil sampel? Bisa aja per karung juga bisa diambil atas, tengah, bawah gitu ya. Jadi ada beberapa sampel. Dan itu ada standarnya sendiri. Di SNI nanti kita di praktikum minggu depan akan kita lakukan teknik sampling juga gitu ya. Maka kita lakukan prakteknya bagaimana cara memilih sampling yang benar sesuai dengan jumlah biji kakao yang ada gitu. Jadi ada teknik sampling ya kalau jumlahnya besar. Mungkin cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini dulu mungkin ya. Silakan. Izin Pak, saya ingin bertanya tentang biji spread. Biji spread itu kan biji yang tidak sepenuhnya Fermentasi, iya. Nah, saya ingin bertanya apakah ada penanganan dan juga pencegahan terhadap biji spread? Nah, kalau penanganan biji yang tidak fermentasi, memang kalau tidak terfermentasi itu bukan sesuatu yang ini ya, cuma mengurangi cita rasa aja. Jadi ketika dia dimasukkan dalam pengolahan untuk jadi permen coklat, itu nanti dia akan mengurangi aromanya. Kan dia aromanya tidak sempurna ya jadinya, tapi dia sebenarnya udah terfermentasi, cuman tidak sempurna jadi cita rasanya, tapi dia masih dibolehkan untuk masih dilakukan pengolahan. Bagaimana caranya supaya meyakinkan bahwa biji kakao yang ada itu semua terfermentasi? Pada saat tahap fermentasi itu dengan biasanya ada kotak fermentasi, itu kita harus sering mengaduk. Jadi ketika hari kedua gitu ya, kan sampai 5 hari kurang lebih. Jadi hari kedua atau hari ketiga kita aduk. Jadi jumlahnya besar, mungkin 30 kilo langsung kalau dimasuk di kotak fermentasi itu harus kita aduk. Gitu ya, baru kita diamkan. Jadi untuk memastikan bahwa distribusi fermentasinya merata. Gitu ya. Mungkin itu aja yang cukup jelas. Oke. Ceritanya ini biji kakao sudah memenuhi
sifat mutu. Kemudian kotoran, bukan kotoran, benda asing ya. Kalau kotoran masih bukan gampang tuh kotoran kan, bukan kotoran. Router. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah penjaminan mutu hasil perkebunan yang saya ampu sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap Sivitas Akademika Polbangtan Medan, khususnya jurusan perkebunan atas semua dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua.